Halo guys, welcome back to my vlog. Di kesempatan kali ini gue mau ngebahas sebuah iPhone, yaitu adalah iPhone 7. Ayo kita langsung bahas aja kenapa iPhone ini bisa dikatakan adalah iPhone yang paling worth it dan masuk dalam budget murah untuk dibeli di akhir tahun 2020 ini, dan mungkin masih dapat digunakan sepanjang 2021. Oke guys, sebelum kita bahas untuk unit handphonenya, nih gue kasih lihat dulu package penjualannya kayak gini, kotak iPhone 7. Tapi ya namanya juga barang second hand, dan kalian kalau lihat di belakang ini, bagi kalian yang tahu kalau misalnya ini kotak itu nggak ada apa-apa di belakang, kalian tahu pasti ini adalah kotak buatan. Berarti dengan kata lain, sebetulnya iPhone second ini yang saya beli ini sebetulnya masuk ke dalam Indonesia itu batangan atau unit only, tidak ada boxnya. Jadi sellernya membuatkan box, dan untuk kualitas boxnya sebetulnya lumayan bagus. Package penjualannya ya ada kayak beginian ya, dan ini kualitas bahannya nggak banget, cuma buat nyenengin pembeli aja dikasih kotak ya kan. Lalu di sini ada earpodnya yang kita tahu ini aftermarket dan nggak akan saya gunakan juga. Kemudian ada adaptor yang seperti ini, kecepatan 5 watt ya. Tuh. Ini belum gue buka juga, nggak akan gue pakai juga karena susah juga mesti nyari konverter lagi. Kemudian ada kabelnya yang aftermarket juga. Jadi semua aksesoris yang gue dapat dari saat gue melakukan pembelian nggak akan gue gunakan, dan ya udah simpan baik-baik aja di dalam kotak ini. Langsung kita bahas ke unitnya guys. Oke, untuk unitnya kita langsung bahas fisiknya aja ya. Kalau kalian lihat ini masih mulus sekali iPhone ini, tidak ada dent, benar-benar masih mulus. Ya cuma kalau di logo Apple sini sih kalau ada barat sih wajar sih, karena ini kan juga ya udahlah, ini coba pemanis saja pelengkap. Dan fisiknya overall masih bagus banget. Setelah bahas fisik, kita langsung masuk ke alasan pertama kenapa saya bilang iPhone 7 ini paling worth it. iPhone 7 ini paling worth it dikarenakan performanya masih lumayan guys. Ini kalian bisa lihat Antutunya tuh mau 200.000 ya. Mungkin kalian bilang, bang kan banyak Android yang lebih murah, harganya juga lebih terjangkau, mungkin Antutunya bisa lebih besar. Ya betul, cuma balik lagi, ini adalah iPhone, dan bagi kalian yang mau menggunakan iPhone, daripada kalian beli 6s, mending kalian beli iPhone 7 kalau menurut saya sih ya. Performanya lebih bagus juga. Performanya bagus itu juga didukung oleh chipset yang digunakan oleh si iPhone 7 ini, yaitu A10 ya. A10 itu udah lama banget, karena sebetulnya iPhone ini tuh keluarnya tahun 2016, ini udah 4 tahun. Dengan life cycle 5 tahun untuk software, ini jadi alasan kedua saya bilang iPhone 7 ini worth it guys. Ya, alasan kedua saya adalah untuk software update-nya. Kalian bisa lihat, kalau bagi kalian yang udah ngikutin iOS pasti tahu ini udah iOS 14. Nih, gue kasih lihat ya. Tuh, kalian bisa lihat udah iOS-nya 14.01. Dengan life cycle kurang lebih 5 tahun. Dengan asumsi ya guys, ini adalah asumsi iPhone 7 keluar di 2016, tahun 2020 baru 4 tahun, tahun depan masih dapat iOS 15. Jadi kalau misalnya kalian beli sekarang, harganya juga udah murah, di bawah 3 juta, 2 jutaan aja. Kalian tuh bisa pakai iPhone yang performanya masih bagus, kameranya juga masih bagus, untuk perekaman video juga masih bagus, cocok banget bagi kalian content creator yang mau mencoba untuk bikin video menggunakan iPhone ya. Kalau bagi kalian yang nggak ada budget untuk beli iPhone 11 Pro Max pastinya, atau 11, ini tuh udah cukup banget untuk pemakaian sehari-hari. Tidak akan ada rasa perbedaan yang ketara banget dibanding dengan iPhone 11 Pro Max atau 11 biasa.
Jadi untuk performa, harga, dukungan iOS itu udah 3 alasan yang bisa saya kasih ke kalian. Kemudian kalau misalnya coba gue kasih lihat ke kalian kameranya, ini sih masih bagus banget guys, masih bagus banget. Kalian bisa lihat nih, fokusnya cepet. Gue nggak perlu banyak kasih contoh untuk foto dan videonya, tapi untuk kualitas foto dan video iPhone sih memang nggak pernah diragukan ya, karena gue juga salah satu pengguna lamanya. Dan untuk videonya juga kalian bisa lihat di sini, kelihatan nggak nih? Ini juga udah support sampai 60 fps. Jadi hasil rekaman kalian pasti mulus dan bagus. Nah, sebagai penutup langsung aja supaya nggak kepanjangan video ini, kita langsung coba tes performa gamenya. Kita coba main Call of Duty aja, salah satu game yang notabene lumayan berat untuk di mobile gaming sekarang ya, di mobile ya. Ini suaranya kalau kalian dengar ya, suaranya udah stereo guys, di speaker yang bawah dan di earpiece ini juga ada suaranya tuh. Ini gua tutup ya. Yang bawah udah pasti bunyi. Jadi dari iPhone 7 memang udah stereo untuk speakernya. Kita lihat settingnya dulu. Ini adalah settingan default yang begitu kalian buka gamenya, kalian bisa lihat grafik quality-nya sudah dapat very high, frame rate-nya high. Cuma ya untuk hemat baterai biasa kita pakai low. Memang kekurangannya adalah tidak ada ekstrim atau ultra di frame rate ya, karena ya mengingat ini udah handphone tahun 2016, tapi cukup impresif buat saya karena begitu kalian buka settingan game langsung mentok kanan guys. Tuh kan bisa lihat ya, ini smooth banget loh guys. Wah, dari belakang. Tawan deh, gue main nih. Kalian bisa lihat ya, nggak ada nge-lag sama sekali main ini, luar biasa. Mengingat ini handphone yang udah jadul dan suara juga bagus banget, nggak mengecewakan deh. Oke, sekian aja untuk gamingnya. Jadi bisa disimpulkan alasan yang bisa gue kasih ke kalian adalah pertama harganya, pertama untuk tipe-tipe yang udah agak lawas ya. Kemudian untuk performanya didukung dengan chipset A10 Fusion dan juga dukungan iOS yang asumsi saya bisa sampai ke iOS 15. Dan juga kameranya masih mumpuni untuk foto maupun video, dan untuk gaming juga bisa diajak main game yang berat-berat juga kok guys. Oke, mungkin sekian dulu untuk video pembahasan saya tentang iPhone 7 ini. Jangan lupa di like video ini, jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian, siapa tahu lagi ada yang nyari iPhone untuk dibeli untuk jadi handphone kedua misalnya, atau mungkin bagi teman-teman yang baru mau coba pakai iPhone bisa saya rekomendasikan beli iPhone 7 ini. Oke, jangan lupa juga di subscribe channel Calvin Vlog. I'll see you guys on next video. Dan ini ada iPhone 7. Bye bye.